pasal 25. Dan kita akan melihat di sana beberapa perikop Bapak Ibu Saudara. Perikop yang pertama adalah tentang gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Ya. Gadis bijaksana di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah seumpama kerajaan surga seumpama 10 gadis. Ya. Ini menunjukkan adanya terbagi dua keadaan manusia itu. Yang pertama adalah 5 gadis yang bodoh, 5 gadis bijaksana. Kalau kita lihat di sini, gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, gereja Tuhan akan seperti mencontohkan ada posisi di mana kita. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh ini melambangkan gereja yang selalu datang ke Tuhan, yang selalu datang dengar firman, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki pelita itu firman, minyak itu Roh Kudus, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan firman itu dan Roh Kudus. Nah, sementara gadis yang bijaksana itu memiliki pelita dan minyak dan juga ada lebih lagi. Nah, dalam buli-buli mereka. Jadi artinya gini, kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu namanya luber. Ya, luber. Jadi diperlengkapi karena kita yang membawa kita menjadi gereja sempurna adalah ketika punya firman dan Roh Kudus. Nah, maka dikatakan di sana, tetapi karena mempelai itu lama. Ya, mempelai itu lama datang, mengantuklah mereka. Nah, itu banyak sekarang dari zaman kita dulu anak-anak sekolah minggu, dari zaman saya anak sekolah minggu. Nah, selalu dikatakan oleh hamba Tuhan, tidak lama lagi Yesus datang, tidak lama lagi Yesus datang. Nah, kalau orang ingat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, maka terlalu lama. Maka banyak orang tertidur. Tertidur di sini bukan tertidur fisik, tapi tertidur di sini adalah tertidur rohani. Ada di ayat lain berkata, maka itu dikatakan karena hari sudah jauh malam, janganlah kamu tertidur, tadi bangunlah dari ketiduranmu. Nah, tertidur sini rohaninya. Rohaninya mulai padam, rohaninya sudah tertidur. Maka dikatakan sana ketika mereka datang mempelai ini, maka 5 dara atau 5 gadis yang bodoh itu tertidur. Dan waktu tengah malam, nah itu tengah malam itu tiba-tiba terjadi sesuatu, kedatangan mempelai, maka gadis itu dikatakan sana membereskan toto semua minyak sudah tidak ada, pelita pun sudah padam. Gadis-gadis itu bangun semuanya membereskan masing-masing pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit minyak sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis bijaksana, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, menjelang kedatangan Tuhan, saudaraku, tidak ada kesempatan kita lagi untuk bertobat. Saat-saat inilah orang bisa bertobat. Nah, karena itu apa yang perlu kita persiapkan menurut ayat ini, kita persiapkan adalah firman. Nah, coba kita lihat sekarangnya. Kalau di zamannya beberapa bulan yang lalu, mulai akhir Desember, Januari ya, kita sudah pernah ikut PA ya. Kita sudah dipersiapkan firman. Itu pelita firman. Nah, sekarang setelah ada Covid ini, berapa banyak yang bisa mengikuti firman di dalam rumah Tuhan? Ya. Berapa banyak orang bisa mengikuti? Enggak bisa. Di rumah pun mereka mungkin tidak bisa maksimal, tidak bisa. Nah, sekarang kalau kita lihat berapa banyak gereja sekarang tertutup. Berapa banyak gereja tutup dan sama sekali tidak bisa lagi ibadah. Mereka tutup semua. Nah, lalu apa yang mereka dapat waktu lalu? Sebenarnya saat inilah mereka manfaatkan itu. Jadi firman yang pernah selama ini mereka dapat, itulah menjadi satu cadangan. Roh Kudus yang mereka, jadi ketika mereka dan kita semua waktu baik 2 di Kamis, baik 2 semalaman, baik 3 kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita diperlengkapi Roh Kudus, dan ketika kita mendengar nubuatan, itu sebenarnya sudah dikasih tanda sama kita. Supaya itulah ini loh bekal kamu loh. Kalau mungkin boleh Tuhan ngomong, dia katakan, ini loh bekal kamu bahwa nanti akan terjadi sesuatu. Nah, bekal itulah kita pegang. Nah, kalau sekarang waktu lalu kita nggak sungguh-sungguh punya firman, punya Roh Kudus, bagaimana sakitnya seperti sekarang di Covid ini?
Kita tidak bisa. Ibadah saja, kalaupun kita ibadah, coba berapa maksimal? Bisakah kita minggu itu maksimal ibadah seperti biasa? Nggak bisa. Ibadah kita itu cuma paling 1 jam, paling lama 1,5 jam. Jadi kita hanya nyanyi 1 lagu, menyembah sebentar, sudah dengar firman. Jadi cukup singkat, tidak maksimal. 1,5 jam kita ibadah. Nah, menyembah kita itu tidak lagi kita ada menyembah di hari Kamis, tidak lagi kita menyembah hari Jumat. Nah, selama yang lalu-lalu itulah sebenarnya yang disebut cadangan. Cadangan. Nah, makanya dikatakan ini waktu itulah gadis bijaksana ini memiliki cadangan, memiliki waktu sebelum datang mempelai, mereka sudah mempersiapkan diri karena mereka diisi firman, diisi oleh kekuatan Roh Kudus. Begitu datang mempelai, sekalipun lama datang, tapi mereka sudah ada. Jadi bagi saudara dan saya yang sudah diperlengkapi firman dan Roh Kudus, sehebat apapun Covid ini, saudara akan tetap berdiri kuat dalam Tuhan. Haleluya. Kenapa? Ada firman. Dan firman itu kita sudah dapat beberapa tahun yang lalu. Bahkan di akhir tahun yang lalu. Di awal tahun ini pun. Sampai di bulan Februari. Sampai di awal Maret pun. Kita masih dapat itu maksimal. Beribadah. Tapi di pertengahan Maret. Di bulan April. Sudah nggak maksimal kita. Itulah sebabnya maka di sini ya. Di sini gadis yang bodoh ini santai. Masih lama lagi itu mempelai datang. Begitu mereka datang mempelai, lalu mereka apa katakan? Minta dong minyaknya supaya pelita kami menyala. Yang bijaksana nggak mungkin mau ngasih. Saudara yang punya Roh Kudus, mana bisa saudara kasih Roh Kudus yang ada dalam batin saudara kepada orang lain? Saudara yang punya firman di batinmu itu nggak bisa transfer ke orang lain. Nah, makanya di sini selagi masih kesempatan, ini pun belum ujung ini, belum akhir daripada akhir kesudahan, belum, masih ada. Di zaman Covid ini masih zaman sulit, masih ini kita bisa mengisi. Nah, makanya dikatakan sana, dikatakan sana akan ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dia di ruang perjamuan kawin. Lalu ini ngeri, pintu ditutup. Masih ingat Bapak Ibu Saudara waktu Nuh begitu datang air bah, hujan 40 hari 40 malam, 150 hari tidak surut itu air. Lalu bahtera itu terapung-apung. Bukan lagi terapung-apung di laut saudaraku bahtera, tapi terapung-apung di seluruh darat dunia pada saat itu. Ya. Nah, pintu sudah diketuk oleh sampai calon besarnya pun diketuk-ketuk, tapi dikatakan maaf walaupun engkau calon besar saya, maaf pintu bukan saya yang tutup, tapi Tuhan yang tutup dari luar. Nah, ini saudaraku pintu tertutup. Karena itu masih kesempatan kita, sekalipun ini zaman Covid, masih kesempatan kita untuk cari firman, untuk kita diperlengkapi oleh Roh Kudus. Sebelum datang mempelai. Kalau ini nanti sudah datang mempelai, kalau sudah terkunci pintu, biar kita air mata darah, nggak akan terdengar suara kita sama Tuhan. Kalau sudah pintu ditutup. Karena itu sekarang sekalipun mungkin ini masih Covid-19, sepertinya musibah, wabah terus datang. Tapi menurut saya ini pintu belum tertutup. Masih kita bisa berdoa walaupun tidak maksimal. Masih kita bisa beribadah walaupun tidak maksimal. Tetapi bagi siapa yang mau? Nah, karena itu apa kita ambil pada perikop pertama ini? Perikop pertama yang kita ambil adalah supaya Bapak, Ibu dan saya, saudara yang kasih dalam Tuhan, persiapkan dirimu selalu dengan firman dan Roh Kudus. Haleluya. Persiapkan diri kita. Jangan abaikan firman, jangan abaikan Roh Kudus, ya. Itulah nanti senjata saudara, itulah kekuatan saudara dan saya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus, kalau Yesus nanti datang, dia lihat adakah firman kata-katanya ada dalam batin kita. Adakah bisa connect dari rohnya Allah ke roh kita itu. Ada nggak connect? Nyambung. Kalau nyambung berarti ada Roh Kudus.
Maka itulah yang akan membawa kita bertemu dengan Tuhan. Itu perikop pertama. Perikop kedua. Perikop kedua ini di sini saya lihat ya di ayat 14 banyak orang tidak sadar ya. Yang mau saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara ini. Ayat 14 ini satu garis paling penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, perhatikan garis bawah di sini, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Garis bawah di sini mempercayakan. Banyak orang tidak sadar segala sesuatu yang kita punya itu dipercayakan Tuhan. Talenta, harta, semua. Hari ini lihat saudaraku. Dari kemarin sampai hari ini kita lihat. Kita lihat, saya tidak usah sebut apa yang sedang peristiwa yang terjadi. Khususnya di Tangerang. Dengan beberapa kebakaran. Bisakah orang menyelamatkan dengan kekuatan sendiri? Walaupun dengan cara bagaimana kita tidak tahu musibah itu. Semua bisa terjadi. Dengan kata lain, semewah apapun bangunan itu cuma percaya. Kepercayaan. Dan kita pun tidak tahu seberapa lama kita bisa pakai. Dan tidak mungkin tidak ada security semua itu. Lengkap semua pasti punya. Pengawasan semua pasti punya. Tapi pasti ada ketemu titik-titik lemah. Makanya bagi kita kalau apapun dipercayakan, kita katakan itu hanya kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita tahu ini, maka banyak anak-anak Tuhan, banyak orang di dunia ini tidak akan ada yang sombong. Tidak ada yang sombong. Orang akan berkata, semua aku punya, semua termasuk itu karunia, termasuk itu talenta, harta, semua itu hanya titipan pemberian Tuhan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Semua dikatakan jadi kerajaan sorga Tuhan. Tuhan itu adalah satu penguasa yang mempercayakan hartanya. Lalu masuklah cerita berikutnya kan ayat 15. Nah, tetapi intinya itu di ayat 14. Baru diceritakan ada seorang dan sebagainya tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapi ini kunci atau ayat kuncinya di ayat 14. Kalau orang ini yang punya 5 talenta, 2 talenta. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa 5 talenta ini bukan karena soal 5-nya? Yang 2 ini bukan soal 2-nya, tapi orang ini merasa, oh ini kan kepercayaan. Dalam pelayanan pun begitu Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kerjakan, semua ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Haleluya. Kepercayaan. Nah, bahwa itu bukan milik kita. Bahwa itu bukan dari leluhur kita. Kepercayaan. Maka ini yang 5 talenta, dia sadar, oh orang saya dipercayai. Berarti kalau saya diberi 5, oh satu kepercayaan, terima kasih Tuhan, saya akan kerjakan ini. Ini kepercayaan. Bukannya pasti lidah saya, bukannya hebat saya, bukannya saya orangnya pintar, bukannya saya orang kaya, tapi ini kepercayaan. Namanya Tuhan kan? Tuhan kan terserah dia. Ya, terserah Tuhan siapa yang dipercaya 5 talenta. Ya, nah dia kasih. Nah ini dipercaya 2, yang 2 pun berasa gini, ini kan dipercaya. Kalau saya dipercaya, ada puji Tuhan, karena saya dipercaya saya kerjakan. Saya yakin ya, kalau baik sebagai pelayan-pelayan, baik kita semua yang melayani, kalau ada di batin kita terselip satu lukisan di batin kita ini, Tuhan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya dapat, itu hanya kepercayaan. Maka kita akan kerjakan semua. Demikian juga berkat-berkat yang tidak dapat. Yang kita dapat pun begitu berkat. Karena itulah banyak menjadi orang sombong. Kenapa? Dia anggap itu uangnya, dia anggap itu karirnya, dia anggap itu jabatannya, dia anggap itu hartanya. Itu karena sekolahnya tinggi, karena relasinya, karena koneksinya. Makanya dari sombong. Tetapi nanti ketika Tuhan ambil kembali itu, baru orang itu sadar. Ada satu raja di Alkitab yang merasa seperti itu. Tahukah saudara siapa raja itu? Adalah Raja Saul. Bahwa Tuhan mempercayakan sebenarnya bahwa waktu itu orang Israel berkata, cari supaya ada raja Israel. Karena waktu itu Israel sudah tidak ada raja, yang ada hakim-hakim.
Maka orang Israel memohon kepada Samuel. Samuel sebagai nabi, tolong supaya ada raja kami. Lalu Tuhan percayakan lewat Samuel. Lalu Tuhan ngomong, Samuel panggil. Saul dipercaya. Lihat baik-baik saudaraku. Saul dipercaya oleh Tuhan lewat Samuel menjadi raja pertama. Itulah sejarah dunia Israel. Dari dulu sampai Israel merdeka tahun 1942. Tidak bisa tidak dipungkiri. Saul raja pertama. Ya, Saul raja pertama. Semua aku itu. Itu kepercayaan. Tapi sayang di tengah jalan Saul tidak menghargai kepercayaan Tuhan. Tuhan copot. Kalau saya ambil di dalam kisah di kisah pasal 13 ya, kisah pasal 13 dikatakan begini. Di kisah pasal 13 ayat 22. Ya. Kisah para Rasul pasal 322. Setelah Saul disingkirkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Setelah Saul dipecat. Kalau disingkirkan masih enak. Berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau saudara nanti lihat di Alkitab King James dikatakan dipecat oleh Tuhan. Nah kalau dipecat gimana? Kalau resign masih lumayan. Dia mengundurkan diri. Tapi ini dipecat. Dan setelah dipecat, itu dalam bahasa Inggrisnya, setelah dipecat Allah mengangkat Daud menjadi raja. Nah Daud ini sangat sadar bahwa ini kepercayaan. Siapa saya? Saya cuma menggembalakan domba papa saya 2-3 ekor. Saya berhari, berminggu, bertahun hanya tinggal di hutan. Tidak pernah saya makan sekolah. Itu pemikiran Daud. Dan Daud pun tidak pernah sekolah, tidak tahu berperang. Beda dengan Saul. Saul sangat ahli berperang. Main pedang jago di Saul. Nah ini adalah soal apa yang kita katakan tadi, kepercayaan. Nah kalau banyak anak-anak Tuhan ya, kalau banyak orang-orang ikut Tuhan merasa ya, semua apa yang saya punya Tuhan, baik talenta, pasilida, kecakapan, harta, semua kalau orang sadar itu hanya kepercayaan. Saya yakin tidak akan ada orang di dunia ini jadi orang yang sombong. Karena apa? Malaikat saja jangankan kita. Kita masih bersyukur ya. Sangat bersyukur kita Bapak Ibu Saudara. Kita jauh dengan malaikat. Kalau malaikat itu salah, plak langsung dibuang. Itu kalau salah. Tidak boleh sedikit pun malaikat salah. Begitu malaikat salah, langsung dibuang Tuhan. Tapi saudara dan saya berapa kali satu hari kita buat salah. Berapa kali kita satu minggu buat salah. Berapa kali kita satu bulan buat salah. Sampai hari ini kita belum dibuang. Masih ada kasih karunia. Masih ada terus pengampunan. Salah satu malaikat yang dibuang Tuhan siapa? Lucifer. Kenapa dibuang? Karena dia mengingkari kepercayaan. Allah percayai dia menjadi pemimpin pujian di sorga. Allah percayai dia ketika memimpin pujian penyembah di sorga. Itu sorga gemuruh. Semua. Sampai Allah sendiri pun kagum. Karena hebatnya itu Lucifer. Dalam Prince Worship, pujian penyembah. Tapi mulai sombong. Karena apa? Dia tidak sadar itu kepercayaan. Akhirnya dibuang. Maka dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi, kan ada di ayat ini tadi kita sudah baca, bahwa Allah akan buang dan akan menjadi, dikatakan sana, iblis. Nah itu salah satu pengikut, itulah gurunya. Dan dia tidak mau hanya sendiri masuk neraka. Dia coba ajak orang-orang. Nah makanya banyak jadi manusia di dunia ini jadi sombong. Nah jadi sombong. Karena dia tidak mau hanya dia penghuni neraka. Makanya banyak. Nah tetapi kalau kita tidak mau menjadi pengikut-pengikut Lucifer. Mari semua apa yang kita punya. Semua itu hanya kepercayaan. Haleluya. Nah itulah yang tidak disadari oleh pemilik yang dipercayakan oleh Tuhan yang punya satu talenta. Maka yang satu talenta kan lain ngomongannya ya. Nah dikatakan jahat Tuhan. Padahal kalau andai kata yang satu talenta ini dia kerjakan mungkin bisa Tuhan kasih lebih dari satu. Tapi ini dia sudah marah duluan. Jadi begitu juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipercayai hal yang kecil, kita lakukan saja. Kita lakukan saja. Apa saja, mungkin kecil, mungkin biasa-biasa itu dipercaya kita dalam pelayanan, dalam apa saja.
dalam uang, dalam harta, mungkin masih kecil dipercayakan Tuhan. Ini lagi di proses kita. Kira-kira ngumbal enggak kita, bersungguh-sungguh kita, melawan enggak kita. Seperti ini yang punya 1 talenta, ini kan melawan. Coba saya baca, saudaraku. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bayangin. Jadi ini kan terserah Tuhan, dia punya talenta. Kalau mungkin boleh berkata yang Tuhan punya talenta, yang punya talenta siapa? Saya, suka-suka saya. Nah, tapi Tuhan tidak ngomong gitu. Tapi dikatakan sana, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Tapi apa dilihat? Dikatakan Tuhan itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Jadi kalau kita tidak mau mengerjakan talenta, makanya kadang-kadang kenapa saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan lihat itu sekecil apapun. Di hadapan Tuhan dipercayakan kita penerima tamu, dengan kita song leader singer, dengan khotbah, di hadapan Tuhan itu sama. Tinggal mau bagaimana kita mengerjakan itu. Jadi orang yang song leader itu, orang singer itu, bukan itu jauh lebih hebat dari penerima tamu, enggak. Tergantung orang itu mau melaksanakan dengan hati tulus, dengan hati suci, dengan hati sukacita apa tidak. 2 dengan 5 cukup beda 3. Dia nanti baca di rumah ayatnya Bapak Ibu Saudara. 2 dengan 5 bedanya 3. Cukup jauh, lebih dari setengah. Tapi kata Alkitab, kepada yang punya 5 talenta, hai hambaku, sabarlah masuk di sebelah kanan Tuhanmu. Yang 2 talenta, hai hambaku, sama. Baca ayat 21. Maka kata Tuhan kepada, dikatakan, mulai saya baca ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa 5 talenta, katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan. Lihat lebih baik ya, percayakan. Jadi ini harus kita sadar, semua itu kepercayaan. Percayakan kepadaku, lihat aku beroleh 5 talenta. Lalu apa kata tuannya? Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, akan kuberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah, turutlah ke bagian Tuhanmu. Lihat baik-baik, kalimat yang untuk 5 dengan kalimat yang 2 talenta. Kita lihat lagi. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan, garis bawah ya, percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh 2 talenta. Maka kata tuannya kepada, sama kalimatnya kan, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik setia. Sama kan, sama upahnya. Nah, engkau telah setia memikul tanggung jawab perkara yang kecil, aku berikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Gak ada beda kan? Sama. Apa yang membuat sama upah mereka? Karena sama-sama mau melakukan tanggung jawab. Bukan karena 5 dan 2, bukan. Allah tidak, Tuhan itu tidak lihat. Nah, kita pun begitu. Biar orang melakukan habis segudang boleh perbuatannya. Mungkin cuma sekecil yang dibuat orang. Ini tetap banyak yang diperbuat. Tapi ini cuman sedikit yang bisa diperbuat. Tapi yang sedikit ini dilakukan karena itulah memang mampunya dipercaya untuk dia. Ini mungkin besar dilakukan kan itulah kepercayaan. Tapi jangan merasa kecil hati. Yang kecil sama yang besar, kalau sama-sama dilakukan dengan sungguh-sungguh, upahnya sama di sorga. Haleluya, upahnya. Nah ini yang kita boleh lihat. Saya ulangi sekali lagi, 5 dengan 2 bedanya 3, lebih setengah. Tapi kata Tuhan itu, yang punya 2 talenta, yang punya 5 talenta, kalimatnya sama, upahnya sama. Sama-sama dipercaya perkara yang besar, sama-sama mendapat dalam kebahagiaan Tuhan di sebelah kanan. 2 talenta dengan 1 talenta cuman selisih 1. 2 dengan 1 selisih 1. Berarti cuman selisih tipis. Tapi karena dia tidak mengerjakan, maka masuklah dalam kertak gigi, di mana di sana ada ratapan. Nah, jadi
Bapak Ibu Saudara, itu yang kita lihat di sana, sehingga dikatakan kepada yang 1 talenta ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Nah, tidak berguna. Ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tahu saudaraku ratap dan kertak gigi? Di api neraka itu menangis, tangisannya nggak bisa didengar. Jadi karena terlalu sakitnya, api neraka itu, belum lagi ulat, dalam Markus katakan ada ulat di dalam api menggerogoti. Jadi sampai digigit giginya itu, sampai tergigit. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara kesakitan sampai saudara gigit giginya itu karena terlalu sakit? Itu kertak gigi. Nah, itulah dicampakkan di sana, yang tidak ada api yang tidak pernah padam. Nah, itu perikop yang kedua, ya. Perikop kedua, perikop ketiga. Perikop ketiga kita lihat di sana, apa yang dikatakan di sana tentang pemisahan antara kambing dan domba. Saya ulang-ulang baca itu gini, antara gandum dan lalang, ya. Beberapa hari lalu saya baca ulang-ulang antara gandum, manakah duluan? Ternyata waktu gandum dan lalang itu ada rupanya yang jahat. Jadi penabur gandum sudah ditabur di tanah itu, tumbuhlah gandum. Begitu tumbuh, lalu malam-malam datang penjahat. Ya, penjahat dia tabur itu benih lalang. Jadi sebenarnya bukan karena tumbuh sendiri lalang itu, bukan. Bukan karena ada di situ dulu lalang. Tanah ini awalnya subur. Dan tumbuhlah di subur di tanah ini gandum. Ditabur oleh pemilik tanah itu. Tetapi ada yang jahat. Yang jahat itu iblis. Dia tabur itu lalang. Ya, begitu tumbuh, sama-sama tumbuh. Nah, dulu pemikiran saya begini. Biarlah tumbuh sama-sama, lalu nanti dibiarkan di situ, diambil nanti lalang atau gandum, lalu atau dibiarkan lalang itu nanti dibakar. Rupanya enggak. Saya baca gandum ini diambil dulu hasilnya setelah sama-sama, ya, setelah sama-sama sudah tua, lalu gandum ini menghasilkan satu buah, lalu udah bisa panen, diambillah hasil daripada gandum ini. Setelah diambil, ya, diambil, lalu cabut lalang ini, dikumpulkan lalang ini, lalu dibakar. Jadi orang yang masih punya karakter sifat hidupnya seperti lalang. Lalang itu sama dengan kambing. Lalang itu nggak pernah nunduk, saudaraku. Menjingkrak gini terus. Kalau gandum tunduk dia. Artinya rendah hati. Itu gandum. Kalau lalang, nah itu menjingkrak terus. Melawan terus. Berontak terus. Nah, memprotes terus. Mengkritik. Nah, nggak tahu apakah dia bisa tidur apa enggak kalau enggak dia memprotes. Nah, itu lalang. Nah, itu lalang. Nah, ini di sini tidak bicara lalang tapi kambing dan domba. Dikatakan sana, saya bacakan ya, dikatakan ya, apabila anak manusia datang dan kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di takhta kemuliaan. Lalu semua bangsa, lihat baik-baik. Lalu semua bangsa, ya, lalu semua dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Saya akan kasih tahu apa perbedaan kambing dan domba. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Saya akan bacakan antara kambing dan domba. Kita lihat Yohanes pasal 10. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ayat 11 mulai. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Nah, kenapa gembala itu suka mendoakan domba-dombanya? Kan ini gembala, bukan upahan. Ya. Lain kalau gembala hanya khotbah caw, ya.
Nah, tidak mau tahu. Tapi itulah sebabnya kenapa gembala itu memperhatikan dombanya, dan bahkan pun hidupnya sudah bagiannya lewat apa yang bisa dilakukan. Nah, ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan lihat baik-baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-domba itu mengenal aku. Tapi sayang 1000 sayang, gembala mengenal domba, tapi kadangkala domba tidak mengenal gembala. Saudara, kalau berdua di sini, jemaat, saya tutup mata. Kalau saya, misalnya, saya tidak melihat satu persatu, tapi saya tahu suara ini suara jemaat siapa, suara ini suara siapa, saya tahu. Ini yang lagi berdua ini, saya bisa tahu. Oh, ini bapak ini, bapak ini, bapak ini. Andai kata disuruh berdua sahabat, saya tutup mata. Kalaupun datang semua misalnya jemaat, lalu di sini kumpul semua, lalu saya tidak tunjuk nama, baru berdua satu persatu dari sebelah kanan saya. Nah, saya tidak lihat, tapi dari suaranya saya tahu. Oh, ini bapak ini, oh ini ibu ini, bapak ini, ibu ini. Saya bisa tahu dari suara ini. Nah, apalagi saudara tidak berapa banyak di sini, saya bisa tahu. Ya, nah itulah gembala. Tetapi adakah domba mengenal gembala? Nah, sebab kalau memang menjadi domba, nah itu kaitan dengan tadi Matius ya. Apakah kita akan dipisahkan? Sebab kalau kambing itu dia nggak tahu siapa gembalanya. Kambing tidak tahu. Yang penting dia terima makan. Ya, dia yang terima makan. Mau makan itu rumput itu sehat atau tidak sehat, yang penting udah itu gembalanya. Itulah kambing. Ya. Nah, itu kambing. Jadi sama dengan misalnya, yang penting saya dapat firman, saya terima firman dari orang itu. Nah, saya jadi tidak diposisikan dirinya apakah posisi ini kambing apa domba. Nah, sementara di sini kita lihat kan, kita domba harus kenal gembala. Jadi gembala itu satu. Gembala itu satu, gembala tidak ada dua. Apakah kita punya Tuhan Gembala Agung dua? Satu, Tuhan Yesus satu. Gembala Agung kita cuma satu. Nah, Alkitab katakan di sini, aku gembala yang baik dan aku mengenal dombaku. Nah, domba harus mengenal. Kalau Bapak Ibu Saudara ini mulai ayat 14 ini, pelan demi pelan perhatikan kalimat demi kalimat. Kalau banyak orang mengetahui ayat ini dan mengaplikasikan, merenungkan ayat ini, maka saya percaya di gereja tidak akan ada penanduk. Tidak akan ada kambing. Tapi semua akan jadi domba. Haleluya. Nah, ini kan dikatakan ayat 14 saja. Aku gembala yang baik, aku mengenal domba dan dombaku mengenal aku. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Jadi antara Yesus dengan Bapa itu satu kepribadian, dan antara domba dan gembala sebenarnya satu kepribadian sekalipun kita berbeda tubuh. Nah, lalu kita lihat di sana. Lihat. Dan aku mengenal dan aku memberi. Nah, lihat ini. Aku mengenal Bapa dan aku memberi nyawaku bagi domba-dombaku. Itulah Yesus yang sudah mati di kayu salib. Ada lagi padaku domba-domba yang lain. Nah, kita berdoa supaya setelah selesai nanti COVID-19 ini, ada domba-domba yang di luar, ada akan menjadi domba di tempat ini. Itu yang disebut domba lain, yang belum masuk kandang, yang masih JJJ, jemaat jalan-jalan, saudaraku. Haleluya. Tapi saya percaya Tuhan akan lewati setelah COVID-19, ya. Nah, jadi supaya kita hanya berdoa supaya banyak orang sadar ya, supaya masuk kandang. Sebab kalau tidak masuk kandang itu tidak disebut domba. Nah, kita lihat selanjutnya. Ada lagi padaku domba-domba lain bukan dari kandang ini. Jadi ada masih di luar sana, saudaraku. Kita bergumul dan kami pun selalu di pastori berdoa supaya Tuhan buat satu penuaian jiwa-jiwa, kegerakan rohani besar-besaran. Selalu kami doakan di 2 pagi. Supaya setelah lewat COVID-19 ini akan banyak orang bertobat, akan banyak orang sadar, akan banyak orang datang ke rumah Tuhan. Dan semua sungguh-sungguh datang ke Tuhan.
Sebab Allah sudah berikan warning lewat COVID-19. Lewat COVID-19. Kalau tidak banyak orang sadar, akan ada lagi badai yang lebih besar. Lalu kemana mau lari? Nah, itu yang dikatakan di sana. Ada domba-domba yang lainnya bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi, lihat baik-baik, satu kawanan, satu gembala. Haleluya. Satu kandang, satu gereja, satu gembala. Itu di sini. Jadi kalau orang mengerti ini, maka saya percaya orang tidak akan caplok sana caplok sini. Maka dikatakan di sini supaya orang maunya jangan buang ayat ini. Orang jangan tutup ayat ini, jangan dibalik. Ya. Sehingga kalau kita ya dikatakan supaya jelas, saya baca sekali lagi. Ada lagi padaku domba-domba lain. Artinya kita berdoa supaya orang-orang di luar sana, apakah itu Bani Kedar, apakah itu orang masih penyembah berhala, apakah itu masih jemaat yang suka jalan-jalan, kita wajib mendoakannya supaya mereka benar-benar jadi domba, bukan jadi kambing. Ya, nah dikatakan di sana dan itu memang harus dituntun Tuhan. Dituntun Tuhan dan supaya mereka dikatakan mendengar suara ini, suara Tuhan, firman, mendengar suaraku dan menjadi satu kawanan. Seringkali ini ayat 14 sampai ayat 16 ini bagian A didengar, tapi bagian B-nya ditutup. Kadang-kadang tidak mau semua, ada kalanya tapi tidak semua. Ada kalanya jemaat itu tidak mau disebut satu kawanan. Ya, jadi itulah perlunya. Tuhan itu kan tertib ya. Tuhan itu tertib. Tuhan itu disiplin. Ya, jadi tidak sembarangan. Tidak. Jadi itu makanya kenapa Tuhan buat itu harus ada gereja, ada gembala, ada pelayan, ada ini. Nah, ada 5 jawatan. Ya kalau kamu jadi guru aja yang baik. Kalau kamu jadi nabi yang baik. Kalau kamu jadi rasul yang baik. Kalau jadi gurulah yang baik di sekolah kitab. Kalau jadi gembala. Nah, jadi kalau jadi penginjil gitu. Jadi jangan dicampur aduk. Nah, kadang kalau kan dicampur aduk, dia penginjil jadi gembala. Makanya saya tidak suka jadi penginjil, saudaraku, karena saya dipanggil jadi gembala, ya. Nah, panggilan saya bukan jadi penginjil. Nah, panggilan saya rupanya jadi gembala. Makanya duduk di tempat terus berdoa. Nah, kenapa? Itu harus diingat, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Jadi banyak sekali orang dianggap ini gembalanya. Nah, saya yakin gini loh, Tuhan itu akan tertib. Ketika nanti di sorga itu, kan ini kan Tuhan yang buat ya. Tuhan yang buat. Jadi dalam perkumpulan di surga itu kan gak mungkin toh kita akan bersama-sama nanti. Kalau kita hidup orang-orang kudus, kita akan satu kawanan. Ya. Jadi di mana kita sebagai digembalakan satu gembala, di situ domba-dombanya satu kawanan. Dan mungkin domba itu nanti akan dibawa kawanan daripada Benhin. Masa campur ke sana, jauh banget. Ya. Nah, jadi ada di bawah satu, jadi artinya surga itu kita kan bisa masih bertemu suami istri tapi dengan tubuh kemuliaan. Kita melihat tapi tidak merasa lagi kita sebagai suami istri, tapi sudah penuh kemuliaan. Lalu itu satu kawan, ini satu gereja saya, ini satu gereja saya, ini. Jadi kita dikumpulkan dalam suatu kawanan. Itulah sebabnya maka perlu ada gembala. Gembala itulah yang menuntun, membawa umat-umatnya, domba-dombanya. Saya seringkali mendengar nubuatan begini, ya. Dan itu bukan Ibu Gembala yang bernubuat, tapi Pak Semi. Berapa kali saya dengar gitu. Hai hambaku, dikatakan jemaat-jemaat yang engkau punya yang dipercayai itu. Jadi berarti ayat ini dipakai Tuhan.
Selalu dikatakan jemaat-jemaatmu itu beritahu supaya mereka makin setia. Jadi Tuhan itu tertib, berarti disiplin ketika disatukan, dipanggil jadi seorang hamba Tuhan, lalu dipercayakan, dinobatkan jadi gembala lewat majelis daerah, lalu ditumpang tangan, didoakan, dilantik jadi PDP, jadi PDM, jadi PDT, lalu disahkan jadi gembala, maka saat dia jadi gembala dan dia lakukan penggembalaan itu dengan baik, maka semua jemaat-jemaat di bawah satu gembala itu yang disebut jemaat yang dipercayai oleh gembala. Nah, kalau ini ada di antara domba-domba jemaat ini tidak mau digembalakan satu gembala, itu berarti itu yang dikatakan tadi kambing. Nah, ini memang kalau dibahas ini cukup panjang, tapi saya hanya sekilas saja. Jadi intinya seorang domba, seorang yang merasa dia domba harus masuk dalam satu kandang. Jadi tidak menjadi minggu ini di kandang A, minggu depan di kandang B, minggu depan di kandang C. Itu tidak satu kawanan. Nah, menurut ayat ini dimasuk satu kawanan dengan satu gembala. Nah, itulah maksud sehingga dikatakan dalam Matius ini, ya, dalam Matius ini. Nah, saya akan baca selanjutnya ayat 17. Bapakku mengasihi aku karena aku memberi nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun yang ambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Nah, lalu kita kembali tadi ke Matius tadi. Apa dikatakan di Matius 25? Dikatakan gini. Lalu ayat 33. Dan ia akan ayat 32 dulu. Lalu semua bangsa akan dikumpul di depannya dan ia memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Gembala ini ya, memisahkan domba, ada kalimat dari kambing. Berarti dalam perkumpulan itu ada domba, ada kambing, dan satu kali gembala itu harus pisahin mana domba, mana kambing. Saudara boleh lihat, itu bukan hanya satu karena kebetulan, enggak. Perhatikan baik-baik. Domba itu tanduknya di bawah. Tanduknya di bawah. Hampir tidak ada saya pernah nemukan domba tanduknya nungging. Tapi kambing tanduknya nungging. Dan tidak pernah domba menanduk pakai tanduk, enggak. Sebab tanduknya gini, kepala. Dengan kata lain, domba itu tidak suka menanduk. Tapi kambing kalau berantem kambing itu tanduknya yang naik. Tap, nah ini yang main tanduknya. Jadi ini bukan sembarang dibuat menjadi satu pernyataan. Jadi sifatnya yang seperti itu. Nah, suka nanduk, suka aneh-aneh. Nah, itulah sebabnya perlu dipisahkan. Nah, jadi kapan itu? Nanti suatu kali. Sama dengan gandum dengan lalang. Nah, satu kali akan dipisahkan. Nah, itulah sebabnya dikatakan domba itu ditempatkan di sebelah kanan Tuhan. Itu domba. Nurut, baru patuh, taat, dengar-dengaran, itu domba sebelah kanan. Tapi di sebelah kiri, dan kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan tadi. Nah, kalau tadi ayat 33 kan masih kata domba ya. Ayat 33 masih kata domba. Tapi ayat 34 kata domba sudah diganti dengan kalimat mereka. Berarti ini tertuju kepada manusia, bukan kepada nama hewan. Cuman istilah saja namanya domba. Cuman istilahnya saja namanya kambing. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 34, ini sudah menuju manusia. Maka di ayat 34, raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanan. Tadi kan sebelah kanan domba kan? Itu cuman bahasanya. Artinya sifat-sifat domba ada pada mereka. Apakah sifat domba itu? Nurut, patuh,
Memiliki talenta 2 pun tidak apa-apa, dikerjakan dengan setia. Memiliki talenta 5 ya dikerjakan setia. Tapi kalau kambing memiliki 1 talenta, suka ngelawan, suka protes, suka aneh-aneh. Nah, itu di mana tempatnya? Nah, Allah, Yesus, Tuhan itu tidak mau ribut-ribut. Jadi tidak mau. Tidak mau artinya berargumentasi, tidak mau. Yesus itu nanti akan berkata begini. Tidak perlu dia banyak bertanya habis enggak. Kamu sebelah kanan. Sudah. Tuhan sudah tahu kamu ini domba. Jadi nggak perlu lagi dia perlu bertanya. Ini kambing ini sebelah kiri. Sudah. Jadi nggak perlu berargumentasi Tuhan. Tuhan tidak maukan diajak berdebat. Enggak. Tuhan itu nggak mau berdebat. Begitu dilihat nama si A dibuka buku kehidupan. Nama ini dilihat kelakuannya. Mulai dari bertobat sampai dibaptis sama terima Roh Kudus sepanjang berapa lama jadinya Tuhan. Dilihat di buku kehidupan. Malaikat buka. Dibuka namanya. Oh ini namanya. Dilihat mukanya. Oh ya, domba ini kanan. Jadi enggak perlu tanya ABC, enggak. Jadi dilihat di sini. Ini kedua dipanggil lagi namanya. Nama si Anu ini. Nah. Oh dilihat mukanya. Ah ini kambing ini. Udah sebelah kiri. Jadi gitu, makanya dikatakan di sana, raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanan. Nah ini dia. Raja itu berkata di sebelah kanan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Nah, lalu apa dikatakan? Sebab ketika aku lapar. Itu di sebelah kanan, ya. Jadi yang kambing berargumentasi, kapankah engkau lapar? Kapankah engkau engkau haus? Kapankah engkau telanjang? Kami tidak beri makan dan minum. Yesus berkata, ketika engkau melakukan itu kepada orang-orang yang hina di sana, nah, bukan engkau lakukan ke saya, tapi kepada orang-orang yang di luar sana, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka Tuhan katakan, engkau sedang melakukan itu kepada saya. Jadi dengan kata lain, kalau kita berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, yang benar dan baik, itu kita sedang melakukan yang benar dan baik untuk Tuhan. Ya, melakukan yang benar yang baik untuk pekerjaan Tuhan, itu bukan kita melakukan karena gembala, karena pendeta, tapi untuk Tuhan. Itu. Jadi seringkali konsep ini salah. Makanya ketika orang melakukan sesuatu untuk gereja, untuk pelayanan, itu dianggap itu untuk gembala. Salah. Itulah yang dikatakan di sini. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kapan? Kata orang ini kepada Tuhan, apa yang kamu lakukan kepada orang lain, itu engkau sedang melakukan kepada saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan, kita praktekkan, itu sama kita mempraktekkan ke Tuhan. Kalau kita lakukan sesuatu yang benar dan baik dalam pelayanan, dalam sesama kita. Soal orang mau responi, soal orang mau tanggapin, itu urusan dia. Yang penting tugas kita, lakukan yang benar, lakukan yang baik untuk orang lain. Mau diresponi, mau enggak, lihat baik-baik. Salah satu contoh Yusuf sekalipun diperlakukan kakak-kakaknya tidak baik, dijual, difitnah oleh istri Potifar, dan ketika juru minum ditolong dari penjara, semua orang ini melupakan Yusuf. Tapi ketika ada kesempatan Yusuf nomor 2 di Mesir, Yusuf tidak balas dendam. Kakak-kakaknya dikasih makan, kakak-kakaknya dikasih pakaian, kakak-kakaknya dikasih gandum, dan orang yang dijuru minum itu dilepaskan dari penjara. Dilupakan orang Yusuf, tapi Yusuf tidak mau balas dendam. Nah, gitu ujung kita. Mari, kalau kita merasa domba, mari kita lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Haleluya. Nah, inilah yang boleh saya sampaikan pada saat ini, perenungan dari pasal 25 ini, walaupun mungkin tidak secara tuntas, tapi sekilas saja, ya, sekilas saja untuk memberi satu pemahaman bagi kita bahwa perikop pertama, mari kita persiapkan pelita kita firman dan Roh Kudus. Itu perikop pertama. Perikop kedua, bahwa semua apa yang kita punya, termasuk nyawa ini, kalau kita masih diberi napas, itu kepercayaan. Kita jaga baik-baik. Apa yang kita miliki, mau sedikit, mau cuma 1 talenta,
mau 2 talenta, mau 5 talenta, berapa talenta saja. Atau berapapun banyak sedikitnya harta kita, atau berapapun fasilitas kita, atau berapapun yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi sama dengan begini. Ketika orang kaya datang ke gereja, datang janda yang miskin ke gereja, lalu Yesus melihat orang ini membawa persembahan. Ya. Yesus tahu orang kaya memberi dari segala kelimpahannya, tapi orang janda ini memberi persembahan dari segala kekurangannya. Tapi bukan dipuji orang karena besar persembahannya orang kaya ini lalu dipuji Tuhan. Tapi dia katakan, lihat janda itu. Walaupun dia janda, miskin, tidak punya apa-apa, tapi itulah yang dia punya, dia beri. Kalau dihitung nilainya dengan orang kaya nggak ada apa-apanya. Tapi adalah pemberiannya yang tulus. Itu pun kita ke Tuhan. Nah janda ini nggak punya apa-apa, tapi ketika datang dia ke gereja, ketika datang dia ke rumah Tuhan, dia bawa persembahan, nilai sennya, nilai rupiahnya, jauh, bisa 1:10.000 jauhnya, jauh banget perbandingan nilai. Tapi soal khasiatnya, soal kegunaannya, karena janda ini melakukan dengan hati yang tulus, janda ini melakukan dari apa yang dia punya, tapi orang kaya ini memberi dari apa yang kelebihannya. Jadi dikasih pun segitu tidak masalah. Tapi kalau janda ini, tinggal ini harta saya. Nah tinggal ini milik saya. Kalau dinilai dari soal nilainya, jauh bandingnya. Tapi Tuhan katakan, lihat persembahan janda itu. Bukan artinya persembahan orang kaya itu tidak diterima. Sama-sama diterima. Tapi artinya, ini loh. Berapapun nilainya yang kamu bawa, yang penting kamu bawa ke Tuhan. Daripada sama sekali kamu tidak membawa. Itu maksudnya. Jangan, nggak enak, nilainya sekian. Itu bukan masalah nilai di hadapan Tuhan. Yang penting hati kita seberapa kita mampu. Tapi kita harus melakukan seperti tadi. 1 talenta tidak membawa, tapi 2 talenta dia kerjakan. Maka dikatakan Tuhan, sabaslah hai hambaku, masuklah engkau di sebelah kanan. Itu poin yang kedua. Poin ketiga saya simpulkan saja. Poin ketiga tentang dikatakan domba dan kambing. Ya. Jadi kiranya kita semua ada masuk dalam kawanan domba, ya. Nah, kalau domba itu, saudaraku, domba itu saya baca penutupnya. Domba itu dikatakan begini, menjadi domba itu apa dikatakan Tuhan? Saya bacakan dalam Mazmur, ya. Saya tutup dengan satu Mazmur dikatakan begini. Nah, ini tentang domba. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Ya, ini domba ya. Tuhan adalah gembalaku yang mau digembalakan dalam penggembalaan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun seperti sekarang, sekalipun ada, ganti saja boleh. Sekalipun bulan-bulan ini COVID sedang melanda, ya. Keuangan sedang menipis, tapi Alkitab katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Sekalipun ada COVID-19, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Engkau Tuhan Immanuel besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ini tentang domba. Jadi mari yakinlah kalau kita memposisikan kita domba, Tuhanlah gembala kita. Ya, Tuhanlah gembala kita, dan dikatakan bahwa Dia baringkan kita di air tenang. Tidak akan dibawa kita ke dalam bahaya, ya. Pertanyakan diri kita, koreksi diri kita, Tuhan, posisi saya ini apakah saya setengah kambing atau setengah domba? Nah, itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita merasa domba, yakinlah bahwa kita ini dibaringkan di padang rumput yang hijau. Dan Dia menyediakan makanan bagi kita, bahkan sekalipun bahaya COVID-19 itu bahaya. Tapi Tuhan tetap Immanuel menyertai kita. Jangan pernah takut, jangan pernah kecut, ya.
bahwa kita sebagai domba, gembala kita gembala agung, dia akan menyertai kita semua. Puji Tuhan, inilah menjadi satu perenungan kita lewat firman Allah yang kita sudah baca bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, memberikan wejangan ini menjadi kekuatan firman ini bagi kita semua, supaya sebentar kita berdoa, doa kita menjadi doa yang senantiasa kekuatan di dalam kerohanian kita ke depan. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita, dan kita akan naikkan satu pujian, dan kita katakan pujian ini, Tuhanlah, Engkaulah gembalaku yang baik. Tuhan menjadi gembala kita yang baik, dan kita angkat pujian ini, Tuhanlah gembalaku. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku,